Ya, baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara bisa masuk, jelas terdengar. Di virtual Zoom-nya untuk suara, apakah bisa jelas terdengar? Terdengar. Ya, Terdengar, Pak. oke. Yang sudah hadir di virtual Zoom untuk mata kuliah metode numerik bisa mengaktifkan on cam-nya atau kameranya supaya ada dokumentasi kehadiran di kelas besar untuk pertemuan kelas kelas B dan kelas C ya. Nah, di malam hari ini merupakan eh, pertemuan gabungan ya antara kelas B dan kelas C yang nantinya kita akan membahas atau mempelajari mengenai numerik. Numerik itu ya sesuai dengan namanya berupa angka. Ini adalah eh, metode kuantitatif berupa angka. Kenapa metode kuantitatif ini gunakan di bidang engineering atau di teknik karena ada beberapa hal seringkali data-data dari hasil pengujian atau hasil percobaan atau hasil eksperimen ini perlu dilakukan analisis secara kuantitatif. Kemudian di bagian ini ada hal yang akan dibahas. Yang pertama menceritakan tentang ini ya, tampilan share screen-nya sudah keluar di layar. Kita akan membahasakan atau mempelajari tentang eh, linear ya. Persamaan linear ini seringkali atau governing ya atau persamaan linear simultan ini sering digunakan ketika misalkan ya nanti membuat suatu grafik grafik linear ya. Nah, ada grafik yang bentuknya seperti ini, kemudian ada lagi grafik yang misalkan warna birunya begini, lalu ada lagi grafik yang dengan warna lain seperti ini. Ini adalah persamaan linear. Jadi antara persamaan garis yang ini, garis, misalnya ini adalah garis satu, kemudian yang di bagian ini garis kedua, dan yang ini adalah garis tiga, garis satu, dua, dan tiga. Kemudian dari garis-garis ini bisa diketahui persamaannya, persamaan garis untuk warna ini misalkan ya, warna hijau, kemudian ada warna merah dan warna biru. Sehingga dengan mengetahui persamaan tersebut, kita bisa memprediksikan itu artinya memperkirakan ya, memperkirakan misalnya kalau ini dilanjutkan, ini kan akan panjang ya, terus sampai dan ini juga sama ya. Jika ini dilanjutkan, akan membentuk garis yang kontinu. Nah, dengan mengetahui persamaan garis, jadi bisa memprediksi berapa besar nilai yang ada di sini. Kemudian berapa besar nilai yang ada di sini. Atau berapa besar nilai yang ada di bagian ini atau di bagian titik ini. Itulah fungsi dari persamaan aljabar linear. Kemudian di bagian ini teori sederhananya diterjemahkan aljabar linear itu bisa juga dituliskan dalam bentuk yang sering kali dilihat adalah dalam bentuk matriks ya.
Ini ada matriks, notasi namanya notasi matrik persamaan linier simultan. Simultan itu eh, bersamaan serempak. Jadi ada garis satu, garis dua, garis tiga, garis empat, garis lima, dan seterusnya sampai seberapa banyak garis yang dipergunakan. Kemudian yang berikutnya di bagian selanjutnya, jika persamaan ini dituliskan ke dalam bentuk matriks, ya hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya ada ini persamaan satu, persamaan dua, kemudian yang ini adalah persamaan tiga, titik-titik, dan seterusnya sampai seberapa banyak ini nanti didefinisikan persamaan N, atau berapa banyak jumlah persamaan yang dipergunakan. Teori sederhananya ini. Nah, ini adalah teori dasar dari persamaan simultan untuk linier. Linier itu ya berupa garis, garis lurus ya. Kalau ketika mendengar ada kata linier, linier ini berupa persamaan garis, persamaan garis, garis lurus. Berikutnya, jika ini dituliskan ke dalam bentuk matriks, tampilannya berupa matriks, matriks koefisien persamaan linier, sehingga jika ditulis, diterjemahkan ya yang tadi, persamaan eh, yang tadi ke dalam bentuk matriks, ada namanya matriks A, kemudian matriks X, dan matriks B. A, matriks X, dan matriks B. Nilai-nilainya, ini adalah nilai-nilainya. Misalnya di elemen matriksnya itu untuk A11 artinya baris 1, kolom 1. Jadi kalau membaca ada kode A11, A12, AIJ, titik-titik, dan AIN. Misalnya yang A11. Untuk A11 ini diartikan baris 1, kolom kolom 1. Baris 1, kolom 1. Yang dinamakan dengan baris adalah yang ini ya, horizontal. Ini adalah baris. Ini adalah baris 1. Dinamakan baris 1. Kemudian ini adalah baris 2. Ini dinamakan baris kedua. Baris 2, titik-titik, baris. Kalau di sini simbolnya adalah baris I ya. Yang ini simbolnya. Dan seterusnya ini adalah baris M. Nah, disimbolkan itu. Kenapa disimbolkan I dan M? Karena bisa seberapa banyak nanti baris itu digunakan. Bisa 10 baris, 15 baris, 20 baris, bahkan sampai lebih dari itu. Kemudian untuk definisi dari kolom, kolom itu adalah yang vertikalnya. Kolom ini adalah bagian yang vertikal. Sehingga jika dituliskan ini adalah kolom 1. Kolom 1, makanya di kodenya di sini adalah keluarnya 1. Baris 1, kolom 1. Kemudian yang di bagian ini harus lurus ya garisnya. Kolom 2, ini kolom 2. Kemudian yang ini membaca yang atas ya. Kolom untuk I, dan yang ini
kolom untuk kodenya adalah kolom 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah ini kodenya semestinya 1 ya, tapi kombinasinya adalah kolom di posisi kolom keempat. Jadi yang perlu diingat pada saat diterjemahkan ke dalam bentuk matriks, ini kan tampilannya matriks, maka ada baris dan ada kolom. Baris itu yang horizontal dan kolom itu yang vertikal. Yang ini hanya satu satu kolom ya, satu kolom aja, satu ini ya, satu eh, kolom ini, sorry ini tadi ada yang ini bukan kolom 4 tapi ini kolom simbolnya itu kolom N. Nah, ini adalah kolom N yang ini. Kolom N yang ini kolom J. Kolom J. Ini ada simbolnya kolom J. Bagian yang ini hanya satu satu kolom ya, tetapi barisnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini yang horizontal itu adalah baris, sedangkan yang vertikal itu adalah kolom. Oke, lalu yang berikutnya ada dua tipe persamaan linier simultan. Jadi ada dua tipe ya, dua tipe itu artinya dua model, dua dua jenis lah, dua tipe persamaan linier simultan. Yang pertama ini ada dinamakan persamaan linier simultan homogen. Dikatakan homogen, kenapa homogen? Karena nilainya sama dengan 0. B-nya ya, untuk B-nya ini bernilai sama dengan 0. Apa yang dimaksud dengan B? Ya ini adalah B-nya. B-nya itu yang ini. Ini adalah nilai B. Jadi nilai B-nya ini untuk B1 ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Sehingga dinamakan persamaan linier simultan. Simultan itu artinya banyak. Tadi ada sekitar 5 ya, ada 5 persamaan homogen jika B sama dengan 0. Kemudian ada persamaan linier simultan non homogen. Nah, untuk yang non homogen ini berarti kebalikan, kebalikan dari yang homogen. Berarti B-nya tidak sama dengan 0. Jika nilai B tidak sama dengan 0 ya banyak. Misalkan sebagai contoh B-nya tidak sama dengan 0 ya untuk ini ya berarti misalkan ya B1 misalnya kan nilainya 7 berarti kan tidak sama dengan 0. B2 nilainya min 5 artinya tidak sama dengan 0. Yang ini yang titik-titik ini juga nilainya misalkan 1. Yang ini nilainya 10. Yang ini misalnya nilainya 8 dan ini nilainya 6. Nah, itu adalah nilai persamaan yang non homogen. Jadi nilainya B-nya tidak sama dengan 0. B-nya tidak sama dengan 0. Dikatakan non homogen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya teorinya. Untuk suara bisa jelas masuk terdengar, bisa stabil ya. Jelas, Pak. Lalu yang berikutnya persamaan linear simultan homogen adalah jumlah persamaan linier di mana sisi sebelah kanan disingkat kalau dituliskan sisi sebelah kanan ini ditulis dengan nama SBK singkatan. Sisi sebelah kanan dari persamaan tersebut adalah 0 atau nilai B-nya sama dengan 0. Contoh bentuk dari persamaan linear simultan homogen
Ini adalah contohnya. Jadi contohnya sama dengan untuk nilai B ya. B-nya sama dengan 0. Nilai B-nya B sama dengan 0. Kemudian yang ini B sama dengan 0. Dan yang ini B-nya sama dengan 0. Semuanya sama. Jadi ini adalah persamaan. Misalnya ini dinamakan persamaan ke-1. Ini adalah persamaan kedua. Titik-titik ini misalnya ketiga. Ini adalah keempat, ke-5, dan ini adalah ke-6. Jadi ada 6 persamaan linear simultan. Ada kata simultan, artinya antara persamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu ketika nanti dimasukkan nilai X-nya, X1, X2, XJ, XN, dan seterusnya, ini nilainya dimasukkan ke persamaan 3, persamaan 4, persamaan 5, atau persamaan 6, atau persamaan 1, nilainya itu harus sama dengan 0. Jadi nilainya harus sama dengan 0. Sehingga dinamakan linear simultan. Simultan itu artinya serempak. Serempak karena ada 6 persamaan. Tapi kalau misalnya hanya one equation ya, atau satu persamaan, cuman satu atau dua persamaan aja ya, tidak perlu ada kata tidak perlu ada kata simultan, cukup persamaan linear. Tapi karena ada keterangan persamaan linear simultan. Nah, simultan itu berarti persamaannya ini lebih dari satu. Lebih dari satu itu minimal dua. Nah, kalau minimal dua ini sudah lebih ya. Ada 6 persamaan. Kemudian ada kata homogen, berarti nilai B-nya ini sama dengan nol. Jadi B-nya itu sama dengan nol. Lalu yang selanjutnya juga dituliskan ke dalam bentuk notasi matriks. Ini tampilan notasi matriks ya. Untuk notasi matriks, A dikali X sama dengan nol. A dikali X sama dengan nol. Atau dituliskan di sini, dijelaskan, ini adalah untuk penjabarannya ya, atau dituliskan ke dalam bentuk ini, matriks ya. Nanti kita akan coba demonstrasikan menggunakan aplikasi software MATLAB ya. Bagaimana menyelesaikan persamaan simultan tersebut menggunakan software, namanya toolsnya adalah MATLAB. Nanti kita coba bahas itu untuk persamaan linear simultan. Jika ditulis dalam bentuk ini, bentuk matriks ya, A ini adalah untuk matriks A, dan ini untuk matriks X, dan sama dengan ini adalah untuk nilainya yang tadi homogen, nilai B-nya. Jadi kalau dituliskan matriks koefisien persamaan linear simultan, dan isi dari A-nya ini komponennya ya, komponen misalnya ini angka-angkanya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu adalah komponennya. Komponen dari isi matriks. Kemudian persamaan linear simultan homogen adalah mencari nilai. Yang dicari itu adalah nilai ini. Nilai X1. Berapa nilai X1? Karena yang nilai A-nya ini kan koefisien, sudah diketahui nilainya. Dari persamaan linear ini yang belum diketahui adalah berapa nilai X1, berapa nilai untuk X2, XI, dan yang ini ya, XN. Kemudian untuk hasilnya ketika dimasukkan ke dalam persamaan ini, dan ini dimasukkan dalam persamaan ini, dan ini dimasukkan ke sini, nilainya itu harus bernilai ya, harus bernilai sama dengan nol. Jadi kalau nilainya ketika dimasukkan
ke dalam persamaan, ternyata nilainya tidak sama dengan nol. Berarti ada perhitungan yang salah di nilai tersebut untuk nilai X1 atau nilai X2-nya atau nilai XI atau nilai XN. Nah, ini kalau dipetakan, jadi persamaan linear homogen ini delta, bukan delta ya, A dikali X, matriks A dikali matriks X sama dengan nol, sehingga dituliskan ada yang M sama dengan N, ada yang M-nya itu tidak sama dengan N. Nah, untuk nilai A-nya, matriks A ya, tidak sama dengan nol, ada juga yang nilainya nol, kemudian ada M lebih kecil dari N, dan M lebih besar dari N. Nah, ini adalah peta atau eh, map ya, mapping dari persamaan linier homogen. Ini untuk persamaan linier yang homogen. Dikatakan homogen karena nilainya itu sama dengan nol. Nilainya sama dengan nol. Jadi nilainya itu bernilai sama dengan nol jika disubstitusikan ya. Yang pertama, ada beberapa cara atau hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persamaan linear homogen ini. Yang pertama dengan cara metode substitusi. Kemudian ada yang menggunakan eliminasi Gauss. Nah, kalau yang substitusi ini kan mudah ya. Jadi nanti ada bagian yang dihilangkan. Misalnya untuk substitusi ini berarti poinnya harus satu ya, mengurangi sistem persamaan linear yang besar menjadi persamaan yang kecil. Jadi ada penyederhanaan persamaan. Yang kedua, caranya memecahkan sistem persamaan kecil menjadi persamaan linear dengan satu variabel menggunakan penambahan untuk menghilangkannya ya atau memecahkannya itu dengan menambahkan atau membuat substitusi. Lalu yang ketiga, mensubstitusikan mundur nilai variabel yang diperoleh tahap kedua ke persamaan linear lainnya sehingga diperoleh nilai variabel kedua. Kemudian menggunakan kedua nilai variabel dari tahap 2, 3 untuk mendapatkan nilai variabel lainnya melalui substitusi mundur ke dalam salah satu persamaan asalnya. Oke, lalu yang berikutnya dibuat pada akhirnya diperoleh seluruh nilai X1, X1 ya, X1 sampai nilai ini X1, X2, ini XM ya, ini nilainya XM. Nanti nilainya ketika disubstitusikan semuanya harus di nilainya itu bernilai sama dengan nol. Nah, sebagai contoh ini hanya dua ya, ada X1 dan X2. Ini menggunakan cara substitusi. Jadi ada 2X1 ditambah 3X2 sama dengan nol. Kemudian 4X1 sama dengan 6X2 sama dengan nol. Nah, lalu bagaimana menyelesaikannya dengan substitusi ya? Ini tinggal ditulis. Misalnya ini adalah persamaan satu, ini adalah persamaan ke satu. Nah, ini jadi persamaannya ke satu. Ini pindah ruas ya. Dari bagian ini 2X1. Ini kenapa berubah jadi negatif? Karena ini pindah ke bagian ini dengan ada sama dengan, jadi pindah posisi ya, pindah ruas. Jadi yang awalnya bernilai positif karena pindah ke kanan dengan pembatas ruasnya ini sama dengan, berubahlah menjadi negatif. Jadi ini berubah menjadi minus. Nah, ketika sudah jadi minus ya ini sederhana, mudah. Jadi X1 min 3/2. Jadi 2-nya
berpindah ke sini. Inilah yang tadi tuliskan min 3/2. Ini sudah dapat nilainya seperti ini. Itu adalah persamaan satu. Kemudian yang keduanya, ini adalah yang kedua. Nah, yang untuk yang keduanya ini 4x1 plus 6x2 sama dengan 0. Ini ternyata sama. Ini kalau diperhatikan ya, di bagian ini kalau dikali 2, ini kan sama semua. Ini hasilnya juga 4x1 plus 6x2 sama dengan 0. Jadi antara persamaan satu, ini persamaan satu dan persamaan 2 itu ternyata sama. Nih, ternyata nilainya sama ya. X1, ini X1-nya, dan ini adalah nilainya. Nah, sehingga karena nilainya sama, diartikan persamaan yang ini, persamaan satu dan persamaan 2 ini dinamakan persamaan yang mempunyai konstanta arbitrary constant. Jadi nilainya sama. Nah, ketika nilainya sama ya ini eh, bebas saja, artinya mau masukin berapa. Misalkan di bagian ini nilai ini ya X1, yang ini ya misalkan yang ini diambil X1 min 3/2 M. Nah, X2, ini X2-nya ini diartikan sebagai M, dan M-nya ini adalah konstanta, yang ini ya, konstanta arbitrasi. Jadi X2-nya sama dengan M, di mana M-nya itu adalah konstanta arbitrasi. Nah, karena M-nya itu adalah konstanta arbitrasi, berarti kita bisa memasukkan nilai bebas ya. Misalnya nilainya itu, ini udah langsung ini ya. Misalkan ya nilai konstanta arbitrasinya ini X2 sama dengan M, kemudian M-nya itu misalnya bebas aja, misalnya angkanya 1 umpama. Ya berarti tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ketika ini sudah nilainya 1, berarti nanti diketahui X1 sama dengan min 3/2 dikali dengan M. Ini adalah X2 ya. X2-nya itu sama dengan M, dan M itu sama dengan 1. Nah, berarti sama dengan untuk X1-nya itu sama dengan min 3/2. Jadi nilai X1-nya min 3/2, kemudian untuk X2-nya nilainya adalah 1. Nah, dan ini ketika harus dibuktikan, misalnya dibuktikan dia dimasukkan ke sini, ini harus sama dengan 0 nilainya, harus sama dengan 0. Jadi kalau nilainya yang ini ya dilingkari, misalnya ini X1 dan X2 ya. Ini kalau dimasukkan ke sini tidak sama dengan 0 berarti salah. Misalkan 2 dikali dengan X1. X1-nya ini berapa tadi? Min 3/2. Berarti min 3/2 ditambah 3 dikali dengan X2. X2-nya sama dengan 1. Nah, ini kalau dikali, ini kan sama ya. Ini dihilangkan. Min 3 ditambah 3 dikali 1. 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian min 3 ditambah 3 hasilnya harus sama dengan 0. Nah, ini adalah hasilnya yang nilainya sama. Artinya eh, nilai untuk X1-nya itu sudah benar, nilainya min 3/2.
Untuk X1-nya min 3/2. Kemudian untuk X2-nya nilainya sama dengan 1. Jadi hasilnya sudah sama ya, sudah sesuai. Oke, itu mudah ya untuk penyelesaiannya. Kalau yang selanjutnya ini cepat aja. Kalau yang tadi hanya dua variabel X1 dan X2, yang ini ada tiga variabelnya. Ada variabel bertambah, ada variabel X1, kemudian ada variabel X2 dan X3. Jadi variabelnya mengalami eh, penambahan di bagian ini. Sehingga jika dilanjutkan seperti ini, perubahan posisi, jadi nanti ini disederhanakan, X1 min 2 X2 min 3 X3, kemudian ya, di bagian ini tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat ya untuk share screen-nya. Bisa, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya di bagian selanjutnya itu adalah di bagian ini persamaannya itu disederhanakan ya. Ada persamaan 1, 2. Kemudian persamaan 1 dan 2 ini disubstitusikan persamaan 1, yang persamaan 1 ini disubstitusikan ke persamaan kedua. Jadi yang ini disubstitusikan persamaan kedua. Sehingga nilai yang X1 ini dimasukkan ke sini, ke bagian ini. Sehingga jika dituliskan 3, ini kan ini ya, 3 min 2 X2 min 3 X3 minus min ini ya, min ini 3 ditambah X2 ditambah dengan X3 sama dengan 0. Jadi kalau dilanjutkan tulisannya adalah ya ini tinggal dikali ya. Nilainya 3 dikali min 2 min 6. Kemudian 3 dikali min 3 min 9. Kemudian 3 dikali dikurang ya, ini min X kuadrat min X2 plus X3 sama dengan 0. Kemudian min 6 X2 min 9 X3. Sehingga di ini ya, untuk X2 dengan X2 min 6 dikurang dengan min 1, min 6 dikurang min 1 X2 ya, sama dengan min 7. Kemudian min 9X plus 9 X3 min 8X sama dengan 0. Jadi persamaannya sudah sederhana lagi. Yang awalnya cukup banyak ya, panjang ya, ada X1, X2, X3. Yang ini X1-nya sudah tersubstitusikan di bagian ini. Jadi bisa dilanjutkan lagi. Ini pindah posisi ya untuk nilainya. Posisinya 7 X2 min 8 X3, sehingga dituliskan nilainya untuk nilai tersebut X2 sama dengan min 8/7 X3. Keluarlah persamaan 3. Jadi ada 3 persamaan. Ini ada persamaan 1, persamaan 2, dan ini adalah persamaan ketiga. Nah, yang ini kan belum ketemu berapa nilai X2 dan X3-nya dan nilai X1-nya. Jadi masih ada kelanjutan lagi. Kemudian substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Jadi ada persamaan yang ini, persamaan 3 ini
disubstitusikan ke persamaan ke-1. Persamaan ke-1-nya mana? Persamaan ke-1-nya ini. Nah, dimasukkan. Jadi persamaan persamaan 3 ini dimasukkan ke persamaan 1. Ini adalah persamaan ketiga, kemudian ini adalah persamaan ke-1. Tadi dimintanya mensubstitusikan ya, memasukkan. Substitusi itu artinya memasukkan substitusi, masukkan persamaan 3 ke persamaan 1. Ini ada persamaan satunya, persamaan ininya. Nah ini X1 min 2, min 2 nya dari sini. X2 nya, ini X2 nya nilainya ini. Ini adalah nilai X2. Ini sama ya, min 8/7 X3 min 3X3. Nah, sehingga jika dituliskan X1 nya sama dengan, ini tinggal biasa ya, tinggal melanjutkan. Min 2 dikali negatif ya, negatif, ini negatif kali negatif, hasilnya positif. Makanya nilainya plus. Kalau plus itu nggak perlu dituliskan. 2 dikali 8, 16/7 untuk X3 dikurang dengan 3X3. Sehingga nilainya untuk X1-nya, jika dihitung nilai X1-nya itu adalah sama dengan min 5/7 X3. Nah, jadi penyelesaiannya X1-nya ini sama dengan 5/7. Ini menggunakan yang tadi ya, konstanta arbitrasi. Dengan simbolnya itu adalah nilai M. Kemudian jika nilai X2-nya min 8/7 sama dengan M, dan X3-nya sama dengan M. Nah, ini baru nanti ketemu nilai-nilai tersebut. Jadi mengasumsikan ya, atau menggunakan konstanta arbitrasi untuk nilai X3-nya. Jadi ketika nilai X3-nya ini sama dengan M, yang ini ya sama dengan M, dan yang tadi ada persamaan X2-nya ini dari persamaan yang sebelumnya itu. Nah, ini nilainya sama dengan M. Nah, jadi kalau ketika misalnya nilainya sudah ketemu, nilainya sama dengan M kan mudah. Misalkan ya, mudahnya M-nya itu supaya mudah menghitung, kita sebut saja nilainya M sama dengan 1. Jadi ketika M sama dengan 1, maka nilai X3-nya sama dengan 1, dan ini X2 sama dengan min 8/7 dikali M-nya. Itu berapa tadi? Sama dengan 1. Sehingga nilai X2-nya min 8/7. Kemudian yang ini nilai X1-nya, X1 sama dengan min 5/7. Ini min 5/7, dan M-nya ini sama dengan 1. Jadi nilainya sama dengan ya, min 5/7. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sudah diketahui. Untuk nilai X1-nya min 5/7, kemudian untuk nilai X2-nya min 8/7, dan nilai X3 nilainya sama dengan 1. Jadi kalau dituliskan lebih jelasnya ya, nilai
X1 ini nilainya sama dengan min 5/7, kemudian X2 sama dengan berapa? Min 8/7, dan X3 X3 tadi sama dengan M ya, dimana M-nya itu nilainya adalah 1. Nah, ini adalah nilai-nilai yang nanti ketika dimasukkan ke bagian soalnya yang tadi, nilai-nilainya itu ketika disubstitusikan ke sini harus sama dengan nol. Jadi nanti nilainya itu harus ya sama dengan nol. Jadi kalau nilainya tidak sama dengan nol, berarti ada salah dalam hal melakukan perhitungan untuk mencari nilai X1, untuk mencari nilai X2 dan X3 itu ada kesalahan dalam proses perhitungannya. Share screen-nya sudah keluar ya. Di layar share screen-nya. Ya. Nah, ini adalah namanya MATLAB online. MATLAB online itu jadi sebenarnya nggak perlu juga apa, kalau misalnya install software MATLAB itu kita juga bisa mengakses secara online. Nah, caranya nanti mudah ya. Eh, Ketik aja ini MAT, MATLAB Online Network, itu cari di Google MATLAB Online Free, kemudian pilih bagian yang ini. Di bagian ini kalau di apa, pilih. Nah, di bagian ini nanti setelah dipilih itu akan masuk ke sini, ke tampilannya di bagian ini. Kalau yang di sini, yang ini, yang bagian ini, nanti ketika diklik membutuhkan email ya, ya itu mudah ya, tinggal eh, registrasi, kemudian setelah registrasi masukkan email, nanti tinggal divalidasi emailnya di inbox ya. Nah, tampilan MATLAB kalau yang ini online ya, yang tampilkan di sini adalah MATLAB yang online tadi dari online, jadi harus membutuhkan akses internet juga, harus membutuhkan apa, jaringan eh, internet yang cukup apa, stabil. Sebagai contoh ini di bagian ini yang pertama adalah mendefinisikan matrik. Jadi kalau matrik yang tadi ditampilkan itu bisa dibuat juga ke dalam bentuk tampilan di MATLAB-nya. Untuk tampilan di MATLAB berarti harus menuliskan. Apa yang dituliskan? Ya skripnya, skrip tampilan di MATLAB-nya. Untuk tampilannya misalkan ya, tadi ini sampel aja dulu, tidak harus sama dengan contoh yang tadi. Misalkan ya, kita membuat ada namanya matriks A. Matriks A sama dengan, kalau misalnya matriks diawali dengan simbol ini ya, tanda kurung. Kalau di keyboardnya itu ada tanda kurung tegak. Misalkan 5, 6, 7 ya. Kemudian bagian yang berikutnya 1, 2, 3. Lalu misalnya ada 3 baris dan 3 kolom. Berarti menambah satu lagi, misalnya nilainya komponennya 4, 2, 1. Kemudian ditutup. Nah, hasilnya seperti ini.
5, 6, 7. Jadi ini adalah baris 1, 5, 6, 7. 1, 2, 3 itu adalah baris kedua. 4, 2, 1 itu adalah baris ketiga. Kemudian yang ini 5, 1, 4 itu adalah kolom pertama, kolom 1. 6, 2, 2 adalah kolom kedua dan 7, 3, 1 itu adalah kolom ketiga. Matriks A. Kemudian misalkan tadi ini contoh aja dulu ya. Kita membuat matriks. Lalu yang berikutnya misalnya ada matriks B. Matriks B-nya ini kita buat lagi dengan komponennya itu eh, komponen matriksnya isinya 5, 3, 2, 4, 7, 2 dan ini adalah misalkan ya 8, 9, 10. Lalu di enter. Ada matriks B yang berikutnya dengan komponen baris satunya itu 5, 3, 2, komponen baris kedua 4, 7, 2 dan yang baris ketiganya 8, 9, 10, yang kolomnya kolom 1, ini kolom 2 dan yang ini adalah kolom ketiga. Matriks ini yang tadi diterjemahkan ke dalam bentuk persamaan linier, ini merupakan konstantanya. Nah, ketika sudah dalam bentuk matriks, ini kita bisa menghitung secara mudah. Misalkan, matriks A ditambah dengan matriks B, A plus B. Maka si software MATLAB ini langsung mengeluarkan hasilnya. Jadi, langsung keluar hasilnya 5, 9, 9, 5, 9, 9, 12, 11, 11, dan seterusnya. Jadi kalau penjumlahan 5 ditambah 5 ya 10, 3 ditambah 6 ditambah 3, 9, 7 tambah 2, 9. Kemudian yang ini misalnya yang 1 ditambah 10, hasilnya adalah 11. Misalkan lagi matriks A dikurang dengan matriks B, langsung keluar hasil. Atau misalkan matriks B dikurang dengan matriks A, langsung keluar hasil. Atau misalkan perkalian matriks, matriks A dikali dengan matriks B. Nah, ini adalah langsung hasilnya. Langsung hasil yang didapatkan. Matriks A dikali dengan matriks B. Kemudian misalkan dibalik. Matriks B dikali dengan matriks A. Langsung keluar hasil. Nah, jadi software namanya toolsnya MATLAB ini ya membantu untuk mempercepat perhitungan. Ya walaupun ini bisa dihitung juga dengan cara manual ya. Eh, Penjumlahan matriks A ditambah dengan matriks B, perkalian matriks A dikali dengan matriks B atau matriks B dikali dengan matriks A. Itu bisa dihitung secara manual. Tapi kalau di software akan lebih cepat ya dalam hitungan berapa detik ya. Misalkan matriks A 5, matriks A dikali dengan 5. Kalau ngitung manual kan cukup lama. Tapi kalau di bagian ini ya tinggal dikasih kode 5 dikali A atau misalkan dalam berupa pecahan ya 5,7 matriks. Coba misalkan 5,7 dikali dengan matriks B. Nah, langsung mengeluarkan hasil. Jadi kalau menghitung dengan manual ya akan lebih lama ya. Tapi kalau dengan tools MATLAB ini akan lebih cepat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk visualisasi singkat ya menggunakan MATLAB. Nanti untuk ebook Applied Numerical Method with MATLAB nanti saya akan kirimkan di Google Classroom di bagian penggunaan secara
coding ya, penggunaan menggunakan MATLAB untuk metode numerik bagaimana membuat atau menghitung persamaan linier simultan, baik itu simultan yang secara homogen maupun secara heterogen. Itu bisa dihitung. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, jika tidak ada, saya akan input absen kehadiran di malam hari ini untuk mata kuliah kelas besar, metode numerik, supaya mudah input absensinya untuk bisa mengaktifkan kamera ya, supaya bisa terlihat di virtual Zoom dan nanti on mic-nya diaktifkan. Yang pertama, tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat di layar. Untuk share screen sudah keluar ya. Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke, lalu yang berikutnya ini pertemuan kelima ya. Yang pertama pertemuan kelima untuk kelas B dulu ya. Ini kelas B, kelas B dulu. Hadir. Yang pertama ini Adam Afriano Ilham. Ada di virtual Zoom-nya. Adam Afriano Ilham Kurniawan. Tidak ada ya di virtual Zoom. Lalu yang berikutnya Arya Fakri. Arya Fakri Atullah. Tidak ada ya on cam atau ini di kolom chatnya apa nih? Siapa? Adam Afriano di chat ya. Oke, Pak. Kemudian Arya Fakri. Ada ya? Hadir, hadir. Lalu Arya Tirta Kusuma. Ayo, hadir, Pak. Ada ya? Hadir, Pak. Ada, Pak. Kemudian Aska Faizadillah. Aska Faiz. Hadir, Pak. Coba. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Cep Bubun Bunyamin. Ada di virtual Zoom-nya? Tidak ada ya on cam-nya atau on mic-nya tidak keluar. Berikutnya adalah Dimas. Ini siapa lagi nih? Arya Fak. Hadir, Pak. Dimas. Dimas ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Oke, lalu yang berikutnya Fahrullah Makmun Ramadan. Hadir, Pak. Kemudian Pak, maaf Pak, saya habis dari toilet Pak. siapa? Namanya Cep siapa? Bubun Bunyamin. Ada ya. Kemudian Fajli Iqbal Pasya. Ada ya, Fajli Iqbal Pasya. Hadir Pak. Lalu Irsyada Ahmad Altaf. Hadir, Pak. Kemudian Jonathan. Sekali lagi diulangin ya. Untuk suaranya Jonathan tidak keluar ya on cam atau on mic dan kolom chatnya tidak ada. Kalisa Nada Putri Hadir, Pak. ada ya. Kemudian Margaret Madeline. Hadir, Pak. Oke, lalu Michael Sim.
Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya adalah Muhammad Raka. Hadir Bapak. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Dian Fakhri. Hadir, Pak. Muhammad Oh. Muhammad Fadil Hilmi. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Husain Al-Fikri. Ada Muhammad Husain Al-Fikri. Sekali lagi ya, suaranya bisa jelas terdengar. Muhammad Husain Al-Fikri. Oke, tidak ada di kolom chat. On mic-nya maupun on cam-nya tidak keluar di virtual Zoom. Muhammad Nabil Pasya Lutfi. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Hadir, lalu Pak. yang berikutnya Muhammad Reza Kausar. Hadir. Ada ya. Patrick Benedict Simanung Khalid. Hadir, Pak. Ada di virtual Zoom ya. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Gibran. Hadir, Pak. Ada ya. Kemudian Rajwa Namora Zakwa. Hadir, Pak. Razan Rabani. Sekali lagi untuk suaranya bisa jelas terdengar. Razan Rabani Riko. Tidak ada ya. On cam atau on mic-nya tidak keluar di virtual Zoom. Lalu yang berikutnya Randy. Hadir, Pak. Rifan Nur Hadir, Pak. Ardiawan. Sekali lagi untuk suaranya bisa jelas terdengar ya. Rifan Nur Ardiawan tidak ada ya di kolom chat atau on mic-nya dan on cam-nya. Rizky Deskian. Sekali lagi Hadir, Pak. ada ya Rizky Deskian. Hadir, Pak. Lalu yang terakhir Tegar Ramadan Surya Suara. Hadir, Oke. Pak. Nah, ini adalah Hadir, Pak. ya, ini adalah absensi kehadiran Pak, untuk maaf, kuliah. Pak. Muhammad Husain Al-Fikri hadir, Pak. Siapa Nih, Muhammad 45. Husain Husain Al Al-Fikri. Fikri. Yang ini ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Muhammad Husain Al Fikri. Ya. Oke, sudah semua ya terinput ini untuk absensi kehadiran di mata kuliah metode numerik kelas B untuk pertemuan kelas gabungan antara kelas B dan C, kelas besar. Lalu yang selanjutnya saya akan input absen kehadiran di kelas C. Untuk yang kelas C bisa mengaktifkan kameranya, on mic-nya supaya bisa terlihat di virtual Zoom. Yang pertama untuk pertemuannya ini tampilan di layarnya sudah terlihat ya. Ahmad Arif Darmawan. Darmawan ya. Ahmad Arif Darmawan untuk kelas C tidak ada ya. Kayaknya angkatan 2002 buat Bang Arif itu masih PKL, Bang. PKL, Pak. Gimana? PKL. Masih PKL dia, ya, Pak. Oke, berarti PKL-nya di mana? Wah, saya kurang tahu, Pak, ya untuk PKL-nya. Tapi pas kelas C offline juga PKL, Pak. Oke, nanti coba apa eh disuruh ini ya, nge-WA ya atau kirim di grup WA Baik, Pak. grup itu kan ada surat keterangan PKL.
surat keterangan misalnya PKL Ya. dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti kirim aja di grup ya. Oke, lalu yang berikutnya Ahmad Rafael Hadir, Aulia. Pak. Ada ya. Kemudian Andika Nesta Febrian. Ada. Saya Pak, hadir Pak. Bergas Pradipta Ramadan. Hadir, Pak. Selanjutnya Cindy Melani Putri. Hadir, Pak. Hadir, Ada Pak. ya. Oke, suaranya halus sekali, nggak kedengeran tadi. Diki Kurniawan. Hadir Pak. Oke. Kemudian Diki Kurniawan, berikutnya Dimas Aditya Rahman. Hadir Pak. Kemudian Dimas Prabawa Wijaya. Hadir, Pak. R. Leneo apa namanya? R. Leo Jos Gerald Pasaribu. Sama aja bang, sama aja Pak. Dia juga PKL Pak. Ini angkatan 22 ya. Berarti ya sama nanti Yang info kan ya. Suruh ya Pak nanti saya suruh apa kirim ini di WA grupnya ya untuk keterangan PKL. Berikutnya Fajar Aditya Puspo. Hadir Pak. Oke, kemudian Fatur Lutfi Rahman Arifin. Ada? Sekali lagi ya untuk suaranya bisa jelas masuk terdengar. Fatur Lutfi Rahman Arifin. Tidak ada ya on cam maupun on mic dan kolom chatnya tidak keluar. Firman Rizky Hadir, Pak. Maulana, gimana ada ya? Hadir, Pak. Ada. Kemudian Gideon Pahala Satria Aryawan, tidak ada ya di kolom chat. Lalu yang berikutnya Habib Musa Fadlur Rahman, Hadir, ada? Pak. Oke, Iya, Pak, hadir. lalu Mahrus Soleh, hadir Pak. ada ya? Kemudian Muhammad Elgar, Alger ya, bukan Elgar, Alger Belgam S. Pandiari, Hadir Pak. Hadir, hadir. hadir ya. Muhammad Hadir Pak. Fatur Firdaus. Hadir Pak. Kemudian Muhammad Raditya Wisnu Mukti. Sekali lagi ya. Muhammad Raditya Wisnu Mukti. Tidak ada ya di kolom chatnya. Berikutnya Muhammad Raka Angkasa. Muhammad Raka Angkasa. Tidak ada di kolom chat maupun on mic dan on camnya. Muhammad Rizky Akbar. Hadir Bang Muhammad Reza Akbar. Oke, lalu yang berikutnya Pradipta Arya Wismaya. Hadir. Pradipta hadir Pak. Kemudian Putri Maharani. Hadir, Pak. Ada ya. Lalu selanjutnya Rahmat Ramadan. Ada Rahmat Ramadan? Tidak ada ya. Rafli Taki Arkan. Hadir Pak Rafli. Oke. Lalu yang terakhir ya, di absen terakhir Wisnu Prastowo. Sekali lagi untuk suaranya, yang terakhir Wisnu Prastowo. Tidak ada ya di virtual Zoom untuk on cam dan on mic-nya tidak keluar. Begitu juga kolom chatnya tidak ada.
Nah, ini adalah input absensi kehadiran di mata kuliah metode numerik untuk kelas C, pertemuan untuk kombinasi ya antara kelas B dan C, kelas besar. Ya, dari materi yang tadi tidak ada yang ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir untuk virtual Zoom-nya? Oke, tidak ada ya. Nah, nanti eh, mengenai MATLAB yang tadi itu hanya pengenalan singkat ya. Nanti saya akan kirimkan e-booknya di Google Classroom. Nanti untuk link e-book itu ada di Google WA ya, Google WhatsApp, WhatsApp group ya, WhatsApp group untuk link Google Classroom-nya. Pertemuan kelas besar 2 kali, ini sebelum UTS, nanti setelah UTS, berarti sebelum UAS ya, setelah UTS atau sebelum UAS itu nanti ada kelas besar 1 kali lagi, di pertemuannya 2 kali. Kemudian yang selanjutnya nanti pertemuan yang berikutnya itu dilanjutkan kelas kecil dengan siapa tadi di itunya Pak Didi ya untuk mata kuliah metode numerik untuk pertemuan yang lainnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ditanyakan lagi sebelum kelas virtual Zoom-nya saya akhiri, di bagian akhir saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.